guys, menonton kembali di Zipod Zain Podcast. Yoi, dan semoga karena dengar kita ngomong, semoga bisa menjadi manfaat buat semua. Selalu harus. Enggak, itu tagline baru, gue baru mikir. Spontan. Agak nggak briefing ya. Oke, Jas. Oke, kenapa? Di waktu yang sangat kita tunggu-tunggu ini, apa yang ditunggu-tunggu itu? di hari yang sangat kita tunggu-tunggu ini, kita bertemu lagi untuk ngomongin sesuatu yang bisa memberikan inspirasi. Betul. Jadi kemarin kan minggu lalu nih buat yang nonton, kalau misalkan minggu lalu buat yang nonton kita kan ngebahas kedepannya kita kan podcast kita udah nggak cuma ngebahas soal cinta dan persahabatan, nggak cuma ngebahas soal yang baru ya, mainstream lagi kan. Kita akan ngebahas ke semuanya, terutama yang bisa memberikan inspirasi. Terus juga yang berhubungan sama dengan pendidikan ya nggak pendidikan sih, pokoknya yang sesuatu yang berbobot lah. Dan menurut pandangan kita juga gitu. Nah kemarin kan kita udah ngebahas kulitnya, bagian dasarnya aja, penghantar untuk menuju ke yang lebih rinci lagi. Betul. Nah tapi kan kalau kita mau ngebahas soal itu, kita kan harus nge-tracking dari awal banget, Jos. Nge-drag narik maksud. Narik. Ya oke. Drag, lu ngomong nge-drag nanti tangkap. Halo BNI. Benar. Jadi kan Bang Negara, ayo lanjut. Jokesnya nggak nyampe ya. Jadi pokoknya intinya kita harus ngelihat nggak cuma pendidikan bisa sekarang aja. Ya betul sekali. Kita harus ngelihat dari, jadi hari ini tuh kita mau cerita soal pendidikan atau apa aja yang mungkin kita dapat saat kita sekolah dulu. Waktu sekolah ya. Iya. Banyak tuh, banyak banget. Banget. Banyak banget yang gue nggak dapat sebenarnya. Dikit gue juga. Ya tapi udahlah, ayo kita bahas. Tapi kita nggak mau ngebahas penting apa enggaknya. Emang ada beberapa yang kita masukin penting apa enggak. Tapi kita nggak mau ngebahas bahwa sekolah nggak penting, bahwa sekolah penting. Kita nggak mau yang kayak terlalu menjatuhkan. Ngejudge langsung, ini penting, ini nggak penting. Betul. Ya. Biarpun memang nggak penting. Itu nggak boleh tuh. Biarpun memang nggak penting. Penting teman-teman, sekolah. Ya Indonesia udah nyediain KJP sekolah. Udahlah. Kok KJP? Kartu Jakarta Pintar. Ya hubungannya udah sediain sama sekolah. Ya maksudnya kan mereka ada kartu Jakarta Pintar untuk mengurangi beban keuangan. Iya, tapi kan belum tentu mereka punya pikiran mau sekolah gara-gara udah dikasih keringanan kan. Iya tapi sekarang kan kerja kan butuh sekolah. Ya orang yang punya duit aja nggak mikir sampai segitu. Maksud gua harusnya orang yang punya duit tuh lebih berpikir gitu dong. Gua udah bayar nih, gue udah bayar dibanding subsidi. Gue harus sekolah karena gue udah keluarin uang. Ngerti gak pola pikirnya? Justru kalau orang yang dikasih subsidi, yang bayar bukan gue ini, nggak usah sekolah aja gue. Ngerti gak maksudnya? Jadi diri masing-masing jadi malas. Jadi gitu diri masing-masing. Biarpun nggak semua orang kayak gitu ya. Iya nggak semua orang kayak gitu. Bener-bener. Iya sih, gak make sense. Cuman kalau menurut gue ya, kalau misalnya menurut gue sekolah itu membantu karakter lo juga sih. Karakter building, bener. Bener. Kita nggak bilang satu sekolah tertentu ya. Kita bilang semua sekolah itu pasti membangun suatu karakter dari siswanya. Memang sebenarnya menurut gua pun sekolah itu harusnya ngebangun karakter. Fungsi utamanya adalah ngebangun karakter. Gimana caranya bikin lu menjadi karakter yang lebih baik lebih baik lah. Kalau bisa emang bisa lebih membantu lu untuk ke kehidupan lu yang selanjutnya gitu loh. Karena kan kalau kita lihat karakter itu kan paling susah kalau diajarin. Ya kan? Masuk ke dalam real world. Nah, real world-nya kalau misalnya lu udah jadi dari kecil nih dari sekolah, kan ada yang bilang kan guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Iya, betul. Iya kan? Orang tua kedua ya. Orang tua kedua kita di sekolah. Nah, itu makanya itu menurut gua juga penting kalau misalnya untuk anak-anak sekarang ya, untuk membangun karakter. Ya, emang anak-anak sekarang kan ada ya plus minusnya juga sama kita waktu kayak SMA lah gitu kan. Cuman kalau dari pandangan gue agak lebih ya gimana gitu kan anak sekarang. Berarti secara nggak langsung lo mau bilang kalau lo sekolah cuma dapat karakter, cuma dibikin karakter. 70% dapat karakter, 30% dapat ilmu. Oke, kita tarik nih ya. SD kita belajar apa sih kalau misalnya? Tambah-tambahan, pengurangan kali-kalian. Tapi menurut tuh kepake nggak sekarang? Lo sekarang lo kuliah kan? Oh iya. Masih kuliah. Lo ngambil apa? Ada statistik. Ya jurusan apa? Jurnalistik. Ilmu komunikasi. Komunikasi jurnalistik. Komunikasi gue hukum. Iya ada statistik. Tapi diajarin 1+1. Enggak. Oke, SD basic lah ya. SD basic. Pasti dapat tuh. SMP lu belajar Aljabar. SMP aljabar. Kepake nggak aljabar? Kepake. Di komunikasi. Kepake ya? Iya. Di statistik ya? Gua nggak pakai. Oh. Nggak pakai.
Terus SMA trigonometri. Kayaknya apa gue yang bolos? Bolos. Waktu statistik. Taruh. Aku nggak inget. Ada kayak itu. Oke, trigonometri lagi bolos tuh ya berarti ya? Kayaknya sih lagi bolos. Trigonometri lagi bolos. Tapi kan 2 pertemuan. Berarti gue 2 pertemuan. Gue gak masuk. Berarti emang gak kuliah. Oke, SMA bukan kuliah. SMA kan belajar trigonometri. Menurut gue enggak deh. Kayaknya enggak deh. Belajar trigonometri tuh SMA 1. Oh SMA belajar. Kalau di kuliah kayaknya enggak deh. Iya, gue belajar SMA. Gue bilang SMA. Oh, SMA belajar trigonometri iya, kan. SMA belajar, iya. Kepake gak? Enggak. Gak kepake kan? Oke, habis itu selain apa lagi ya? Belajar pelajaran sekolah tuh. Variabel. Enggak, jangan cuma dalam satu ini doang. Oke, Kan oke, di oke. SD kan belajar banyak kan. Ada belajar IPS, ada belajar IPA, iya, ada belajar matematika. Itu semua maksud gua. Kenapa gua nanya kepake apa enggak kan? Karena kan ya bener yang kayak tadi lu bilang kan. Kita kan belajar semuanya untuk membantu kita di masa sekarang. Ya. Bener dong. Benar. Nah makanya gue cuma mau nge-review aja. Sebenarnya sekarang nih dengan jurusan yang masing-masing kita ambil atau dengan kehidupan yang sekarang lagi kita jalanin, kepake apa enggak nih? Menurut gue kepake. Menurut gue juga kepake sih. Gue juga tadi gue udah bilang di awal, gue nggak mau yang kayak bilang, oh ini penting, ini nggak penting, oh ini kepake nggak kepake. Gue cuma mau review aja. Ya review aja. Sebenarnya emang kalau gini, kita tuh udah praktekin nggak sih di kehidupan kita? Contoh apa? Misalnya Sebut gini. contoh deh. Pelajaran biologi deh. SMP berarti. SMP. Reproduksi. Sekarang lu liat gak? Lu di awal, kalau waktu SD pasti kan pas pelajaran reproduksi kan kayak Lagian nggak belajar juga harusnya dari SD reproduksi. Tapi Reproduksi manusia kan? Iya reproduksi manusia. Nah sekarang kan tapi kan kita kan malah lebih tahu, lebih berwawasan. Ya karena lu sering melakukannya. Tidak. Jangan menggiring opini penonton dong. Kan gini loh, kan jadi gue bilang kan yang bermanfaat atau yang kepake di sekarangnya. Iya. Kepake. Berarti lu sekarang ya? Enggak, maksudnya buat nanti pas udah nikah. Kan sekarang, pas udah nikah. Kalau sekarang ya gua nggak kayak udah lah ya. Oke, enggak ya, jadi gimana terus? Nah, Kepake nih? Kepake untuk belajar alat reproduksi, untuk misalnya alat kontrasepsi yang kayak gimana sih? Kalau misalnya dari sekarang, coba kalau waktu itu kita nggak belajar, udah asal pakai aja. Enggak, tapi kan itu bukan reproduksi dong. Maksudnya reproduksi itu kan kenapa bisa tumbuh itu? Iya. Kan ada yang namanya kan sel sperma, ada yang ovarium gitu-gitu kan. Aduh, kepala gue pusing. Itu kan sistem reproduksi dong. Kalau lu bilang kontrasepsi mah bukan reproduksi. Karena waktu itu guru gue nyuruh gue keluar. Karena Bagus Joshua ya. Gara-gara ngomong sukro. oh iya. Habis itu satu kelas gak dikasih kisi UAS. Nah ini gue sedikit melenceng nih ya dari sisi itu ya. Oke. Lu tadi bilang kan lu pernah disuruh keluar sama guru lu. Menurut lu, ini kan kita ngebahas soal sekolah dulu ya. Karena kita ngebahas kan soal pendidikan. Jadi gue mau ngebahas soal sekolah. Kehidupan apa aja atau apa aja kita dapat, mau pendidikan, mau nggak pendidikan atau pengalaman apa aja kita dapat di sekolah. Lu kan pernah diusir sama guru lu. Iya. Menurut lu, bener nggak bisa dibilang bener. Menurut lu kayak begitu, pandangan lu gimana? Menurut lo? Ya, kalau gua kan karena gimana ya? Karena waktu kita masih dalam sistem pengajaran, ya menurut gua sifat kayak gitu sih sah-sah aja. Di saat lo lagi butuh ilmu dan lo ngelakuin hal yang konyol, lo disuruh keluar. Iya, menurut gua sah-sah aja. Sah-sah aja guru. Karena kita tidak respect dengan apa yang soalnya di posisi waktu itu guru gua lagi ngejelasin. Oh. Nah, di situ teman-teman. Yang menurut gua tuh kayak ya sampai sekarang sih gue berpikir kayak gitu ya, kayak ya udah karena emang gue kurang ajar waktu itu dia lagi ngejelasin itu buat UAS loh. Oh iya. Nah gue malah bercanda begitu, sukro. Padahal waktu itu ngomongnya apa? Aduh pokoknya ada kro juga. Oh iya. Makanya gue sukro kali ya. Sukro. Nah, tapi maksud gue gini, kalau bentuk hukumannya adalah gamparan, cubitan atau yang ada kan? Iya itu nggak apa-apa malah. Tapi tetap masih bisa di kelas, masih bisa dengerin apa yang guru itu jelasin. Nah kalau udah disuruh keluar artinya kan menurut gua udah menutup banget, biarpun itu bentuk hukuman ya, dan itu sah-sah aja gitu loh. Dan banyak yang setuju juga nggak ada masalah gitu. Gua bukan yang nggak setuju juga. Apa mungkin karena kita waktu itu kena sistem pengajaran kayak gitu ya?
Makanya kita bisa bilang setuju. Karena gini loh kan, namanya sekolah kan kita nyari ilmu dong. Iya. Nyari ilmu. Ilmu. Iya kan? Ilmu ya. Kita diberi ilmu sama sekolah. Nah kalau misalkan memang konsepnya adalah nyari ilmu, kalau disuruh keluar kita nggak dengerin apa yang dia ngomong. Ya. Akhirnya jadi kita skip dong. Nggak tahu nih, kecuali kalau kita nanya teman kita, tadi jelasin apa deh? Kan tadi gue di luar nih, gue diusir. Oh iya. Tanya dong, tadi dijelasin apa sih? Tadi belajar apa sih? Itu juga kalau kita punya pikiran kayak gitu. Gue tahu lu enggak kan? Lu bodo amat, malah lu senang disuruh keluar kan? Ya kan? Agak sedih juga sih. Tapi maksud gue, itunya konsep seperti itunya maksud gue. Kalau digampar tapi masih bisa dengerin, makanya lu dengerin. Lu ngerti gak tadi gue ngomong apa? Nah itu nggak apa-apa maksudnya. Kalau udah disuruh keluar, artinya kan akhirnya misalkan lagi ngebahas apalah, misalkan lagi ngebahas ini tadi guru biologi. Biologi. Bu itu kan? Jangan. Ntar gue dihabisin lagi. Terus Joshua. Terus aja nyontek terus lo ya. Buat teman-teman gue, kita yang nongkrong ya, yang nonton ya khususnya ya, pasti tahu lah dengan hal seperti itu. Nyontek aja lo terus. Udah gue nggak mau ngasih lagi deh. Dia masukin fisika lagi belajar gitu. Lagi belajar sistem reproduksi deh balik. Akhirnya lu skip, lu keluar kelas lu nggak belajar apa-apa dong. Iya. Terus dapat ilmunya dari mana? Ya itu dia, ya kan. Ya makanya lu jangan bandel. Nah, iya dia jangan bandel. Iya dong. Dia jangan bandel. Nah, ngomong-ngomong bandel nih. Nah, ngeceng lagi nih jauh banget ya. Ya sebenarnya enggak, ini masih tetap apa yang kita dapat dari sekolah sih menurut gue. Iya. Maksudnya pendidikan nih kita lepas dari pelajaran ya. Iya, ini karakter. Karena pendidikan karakter building nih. Karakter building. Menurut gue di sekolah perlu kan tadi gue bilang. Nah, menurut gue perlu karena ketika lu berhadapan dengan orang di luar, misalnya kayak satu saat kita kayak di kuliah nih, ketemu orang-orang penting kan kita. Kalau misalnya lu ketemu di hukum bagian ketemu orang hukum ini gini. Nah, di sekolah kan juga benar-benar gembleng banget tuh. Nah, menurut gue ya kayak di situ malah bagus banget loh. Apa nih sekolahnya? Iya, kalau sekolah yang bisa mendidik iya, orang karena untuk gini, respect. kalau tadi kan gue ngebahas lu doang kan ya, ilmu komunikasi. Contoh, oh ya sama sih. Lu ilmu komunikasi dan gue hukum. Gue tuh sangat bener-bener bukan dipentingin apa ya? Sangat berguna sekali yang namanya presentasi. Nah, iya dong. Yeah. Malah menurut gue di sekolah itu harusnya. Gue bilang harusnya gue siapa ya? Gue menteri pendidikan. Oke, ganti kata-katanya. Maksudnya menurut gua sebaiknya sangat ditonjolkan di gimana cara ngadepin orang, gimana cara ngomong depan orang banyak, gimana cara menyampaikan tuh nggak gugup. Iya, betul. Gimana caranya lu penyampaian dengan nada yang sopan atau yang penting apa yang mau lu sampaikan tersampaikan gitu loh. Cara penyampaiannya. Itu di sekolah malah menurut gua. Iya sih, benar. Karena di kuliah tuh udah bukan diajarin lagi. Iya, udah praktek. Yang diajarin hanya ilmu yang lebih spesifik. Buat pekerjaan. Paham gak maksudnya? Iya. Misalkan lu ngambil hukum, ya diajarin hukum, tapi cara lu presentasinya, cara lu ngomong depan orangnya, cara lu belajarnya, gimana cara lu ininya, ya itu udah dibalik ke sekolah dong. Iya, harusnya sih, iya. Apalagi lu juga komunikasi kan, justru lu kan belajar tentang teori-teori yang berhubungan sama ilmu komunikasi. Nah lu jurnal, apakah lu waktu lu ambil jurnal lu diajarin sama kampus lu kayak Joshua nanti kalau misalkan kamu nanya orang ini ya, kamu nanya yang pertama yang ini, nanya namanya dulu, nanya step-stepnya. Terus kamu kalau cara penyampaian kamu mesti lihat nih yang kamu hadapin siapa. Kalau yang kamu wawancara orang penting, kamu juga harus kasih pertanyaan yang penting-penting misalkan. Nah, apakah dia ajarin itu di kuliah atau di kampus gitu kan enggak menurut gue. Itu malah yang harus diterapin di sekolah, yang benar-benar ditonjolin. Benar. Itu sih benar. Ya gimana ya? Ketika lu udah paham nih, misalnya dari ketika kita belajar nih kan, kita kan dari sekolah itu kan memproses pelajaran, memproses sifat, ya kan. Pada saat kita memproses pembelajaran itu, kita kan pasti kan tahu juga nih pelajaran yang sekarang ya, yang sekarang kita rasain ya. Oh berarti di SMA itu pelajaran ini penting, pelajaran ini enggak. Kalau kita bisa memproses itu. Nah, tinggal tergantung gimana cara kita aplikasiin dalam hidup kita sebenarnya. Kayak gimana ya, menurut gua bener kata lo tadi, gak semua yang dipelajarin sekolah tuh ya kepake di masa penting, tapi penting. Ada kan yang namanya yang penting itu menurut gua ada yang penting dalam rootsnya. Ya dalam rootsnya sih. Ya gimana ya, menurut gua kayak harus banget sih sekolah
harus banget sekolah sih menurut gua. Karena bagaimanapun ketika kita ketemu lingkungan sosial, misalnya contohnya ketemu lingkungan sosial di sekolah, coba kalau misalnya kita ya pasti akan beda lah dengan lingkungan yang bakal kita ketemuin ke depannya gitu kan. Kalau misalnya di sekolah kayak gini, nah di lingkungan luar beda lagi. Oh iya. Iya kan? Tergantung ya kita harus bisa adaptasi sih. Nah, adaptasi bener. Adaptasi itu yang paling penting juga sih. Lingkungan sekolah kayak gimana, lingkungan luar kayak gimana, kita harus bersikap kayak gimana, itu kan menurut gue juga yang harus diberitahu pas saat sekolah. Iya. Dengan sistem pengajaran, sistem pengajaran juga nih. Nah, gue pernah nih, gue gak mau sebut siapa, cuman gue pernah ada guru yang ngomong sama gue begini, kalau lu sekarang aja nongkrongnya di warkop, 20 tahun ke depan akan sama aja, lu akan tetap nongkrongnya di warkop dan bahkan kerjaan lu juga akan di warkop. Menurut gue hal-hal kayak begitu tuh, kalau gue sih kuat ya dengan orang kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang mentalnya bermasalah dan akhirnya jadi kepikiran terus, bener-bener kerja di warkop bagaimana maksudnya? Mental breakdown sih. Iya. Maksud gua itu kan maksudnya sesuatu yang tidak boleh keluar gitu loh. Nah, iya. Kalau gampar apa-apa memang itu udah bagian dari hukuman misalkan. Ya asal jangan lagi bener-bener lagi nggak kenapa-napa tiba-tiba digampar karena lagi ada masalah di dalam rumahnya dia. Ya itu salah. Iya. Kan kalau emang murid ini ngelakuin salah terus dipukul apa gimana ya itu wajar lah. Cuman kalau nggak ada masalah, tiba-tiba gara-gara gue sering nongkrong di warkop, terus gue dibilangin kamu jangan di warkop terus, kan ini kamu 20 tahun ke depan akan nongkrongnya di warkop terus, nggak akan maju-maju kamu, bahkan kamu bisa kerja di warkop. Nah maksud gue kan nggak mempengaruhi, gue mau nongkrong di mana, kalau misalkan gue memang mau kerjanya di mana, nggak pengaruh dong. Percaya nggak percaya, banyak banget gue lihat di sosial media atau di internet ya, orang luar negeri juga deh, misalnya kita ambil contoh, dia share di sosial media atau di internet, dia bilang guru gua bakal bilang gua jadi preman gini, terus tiba-tiba dia blow up gitu, dia tiba-tiba udah jadi orang kantoran yang benar-benar sukses. Nah itu loh maksud gua, itu tapi balik ke pribadi sih, bukan balik ke profesinya atau balik seharusnya dia melakukan seperti apa karena profesinya, bukan seperti itu sih maksudnya. Itu loh, pribadi yang seperti itu harusnya kan bisa dibentuk saat mereka juga sekolah. Nah iya, paham nggak maksudnya? Setuju. Saat mereka jadi guru, mereka harusnya bisa mempraktekkan itu atau mungkin mereka bisa ngasih tahu yang lebih baik gitu loh. Tapi kan dunia luar keras. Harus omongan seperti itu kan juga harus ada dong. Kalau misalnya orang bilang gitu gimana? Ya memang harus ada, tapi kan nggak pada tempatnya. Ada di pada tempatnya dong. Nah, itu juga masih rancu tuh. Kalau misalnya ada guru yang galak, yang omongannya pedes, ntar pasti orang bilang gini, ya lu sekarang lihat dong sekarang petinggi-petinggi orang-orang bos-bos lu pasti kan juga ngomongnya pedes. Iya betul, gue setuju. Contoh deh, guru itu ngomongin hal yang sama yang tadi gue ngomongin ya. Yang dia nongkrong di warkop terus. Ya gue nggak apa-apa. Gue nggak ada masalah kan, gue bilang tadi. Itu hak dia juga. Tapi apakah layak? Apakah pantas? Kalau layak saat kondisi lagi baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada. Cuman karena muridnya sering nongkrong. Padahal pelajarannya oke nih. Oke. Kita berandai-andai ini murid gak sering bolos karena memang gue dulu jarang bolos. Gue lagi nggak bolos, kecuali kalau gue bolos ada latar belakang kenapa dia ngomong gitu. Tapi kan sekarang nggak ada latar belakang apa-apa, gue nggak sering bolos, bahkan gue pun peringkat 4 UN. Nggak, maksud gue tiba-tiba keluar ngomongan gitu ke gue nggak terima jujur awalnya. Cuman gue mikir, tapi lama-kelamaan gue mikir dasarnya dia berbicara seperti itu apa gitu loh. Apakah karena memang profesi dia sebagai seorang guru makanya dia mengingatkan gue jangan nongkrong di warkop. Tapi maksud gue kalau misalkan mau dibalikin lagi ke kebebasan berpendapat, dia bukan berpendapat, dia udah ngejudge dong. Ya bisa dibilang itu sih. Bener gak? Dia udah ngejudge dong. Nah itu kan maksud gue gak layak aja sih dilakukan kalau ngejudge, kecuali ada latar belakang dari masalah itu. Balik lagi nih Jos ke itu sedikit aja lah ya. Selinting. Lagi nih. Sekelibat. Iya, sekelibat. Kok langsung diam gitu sih tadi? Enggak apa-apa. Lagi. Emang yang lu pikirin apa? Ya enggak. Aduh udah gitu deh. Bahaya nih. Aduh. Mau podcast mau masuk buin ntar.
lagi ke video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Oke, balik lagi nih Jos ya. Tadi kan kita nggak bahas Dari soal. mana? Nggak, itu nggak penting. Maksudnya, Bukan narasumber gitu. ya, itu mau jokes kan, jokes nggak kena, udah amat. Mampus. Ya, jadi balik lagi nih ke arah yang bener Jos. Kayak habis kena masalah gitu ya, orang kena jadi preman habis susur. Kita nggak balik lagi. Tadi kan kita ngebahas soal apa aja yang kita dapat pas sekolah dan bisa kita praktekkan nggak di dunia sekarang, baik di dunia kerja atau baik di dunia kuliah yang masih kuliah gitu. Karena menurut gue dunia kuliah dan dunia kerja itu adalah dari luar, kayak ya lu baru ngeliat gitu loh dunia sebenarnya kayak gimana. Enggak sih, dunia kerja sih. Istilahnya dia juga lebih diasah lagi aja. Lu keluar dari cangkang lu dan lu ngeliat dunia baru. Kayak anak ayam aja. Betul. Nah ini kan maksudnya banyak banget nih Jos. Banyak banget. Banyak banget nih, nggak cuman kayak pendidikannya dapat apa enggak, spesifik sesuai jurusan lo apa enggak, sesuai dunia kerja lo apa enggak, atau bahkan karakter building ya kita bilang. Atau bahkan mungkin lebih ke cara kita berbicara kepada seseorang. Gitu loh. Itu kan masih banyak banget yang mesti kita bahas, dan kita kalau mau ngebahas soal pendidikan kita panjang Mas. Ya biasa, kepanjangan pasti. Iya, kepanjangan. Dan kita harus bener-bener, karena kita bukan orang yang sumbu pendek. Jadi kita harus ngebahas dari dasarnya dulu dong. Ya, betul. Pendidikan kan nggak cuma kuliah. SD, SMA, mungkin kita SMP, bisa TK bahkan. Ada loh jurusan pendidikan TK. Ada. Jurusan kuliah. Terus kayak ngundang ponakan gua kali ya? Boleh kali kita narasumber ponakan. Bisa bagus. Apa ada lu sini suruh ajak sebelah gue? Yang mana? Yang cewek lah. Hah? Ngomong. Ya pokoknya kita bahas di. Ya intinya gini, gua mau ngasih kata-kata indah. Terakhir nih Jos. Terakhir apa? Kata-kata indah, ya kan? Nah, lu boleh bandel di sekolah, lu boleh tidak mengikuti pelajaran di sekolah, tapi ingat, yang lu harus ingat di sekolah adalah rasa saling hormat. Entah sama guru lu, entah sama temen lu satu kelas, itu penting. Joshua Marcel. Hargain semua yang ada di sekolah lu. Itu quotes yang berhubungan sama sekolahnya. Iya. Dari lu kan. Hargain. Gak ada briefing tadi ya? Gak ada. Karena menurut gue ada briefing ngomongin gini maksudnya? Gak ada, langsung tembak. Langsung nembak ya? Kayak sopir tembak. Iya. Waduh. Kayaknya gue juga harus nih. Ada gak lu? Kayaknya gue juga harus nih, gue gak mau kalah. Aduh, sikat. Mau kalah gue. Sikat. Apa? Kayaknya seru nih kalau kedepannya setiap akhir kita bikin game gini. Boleh juga. Nah, harusnya ngomongnya di belakang. Pas lagi technical meeting. Nah, kalau dari gue kalau lu kan ngebahas soal di kehidupan di sekolah. Ya, lingkungan sekolah. Kehidupan di sekolah. Kalau menurut gue sih simpel aja sih. Karena kan dari tadi kan gue ngebahas penting apa nggak pentingnya. Bukan nggak penting, kepake apa nggak kepake. Menurut gue ya semua itu sesuatu itu mau apapun itu, semuanya penting sih. Semuanya penting. Jangan berpikir kayak gimana ya, kayak gue nggak mau ini karena nggak sesuai sama ini gue kan nanti ke depannya mau ini. Maksud gue udah mengkotak-kotakan dulu loh. Jadi sebenarnya menurut gue serap aja dulu semuanya, mau baik itu kepake apa enggak. Janganlah pernah menolak ilmu. Semua itu ilmu komunikasi, ilmu berbicara. Ilmu caranya ngadepin orang, semua itu ilmu. Jangan pernah nolak ilmu. Iya sih, benar. Nah ini kan udah nih Jos ya. Jadi udah dari quotes dari gue tuh. Nggak quotes sih, yang gue dapat aja. Pelajaran ya. Nah, udah kali ya. Tutup aja langsung. Langsung tutup nih. Oh iya, langsung tutup. Nah, cut gitu dah. Udah kali ya. Langsung gitu ya. Thank you banget ya. Udah mampir di sini nih. Enggak. Oke, udah sekian segitu aja mungkin. Masih banyak lagi sih Bang. Ya, betul sekali. Jangan lupa ditonton terus deh pokoknya deh. Iya. Karena lebih ke pelajaran moral juga. Banyak sih, nggak cuma moral. Berarti sekali lagi thank you buat Yazi Potter sama penonton semuanya yang udah nonton sampai season 3 ini. Yang udah nonton, iya. Thank you banget. Oke? Thank you banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya Yazi Potters.